Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Selamat berjumpa kembali ngaji kitab Membara di Api Tuhan bab yang ke-11. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, share ke teman-teman Anda agar video ini membawa manfaat buat orang banyak. Sebelum kita mulai bab yang ke-11, kita mundur sedikit ke bab yang ke-10. Adapun alif itu isyarat karena jad dan yaitu alif, adapun bulatnya itu mim isyarat kepada sifat dan yaitu adapun perbuatan alif di dalamnya itu isyarat menunjukkan asma Allah Ta'ala. Tiada berubah awal dan akhir, zahir dan batin, yaitu zat, sifat, asma, af'al. Nyata Allah yang ada, la gairihi, tiada lain, tiada putus dari atas dan bawah dan dari asal dan sekarang ini. Adapun yang mengelilingi lapang itu yaitu isyarat kepada af'al, menunjukkan 3 daerah dan hukumnya 1. Karena tersedia suatu huruf 3 makna. Daerah itulah yang diisyarat kata Imam Junaidi. Saku anfusikum tajiduh, bolehkan oleh kamu mereka itu akan diri kamu, mereka itu niscaya engkau dapatkan dia pada jalan yang hak sedianya. Saidan, adapun yang dinamai diri itu 4 perkara. 1, diri yang terdiri maka yaitu tubuh. Yang kedua, diri yang terperi maka yaitu hati. Diri yang tajalli maka yaitu roh. 4, diri yang asli maka yaitu rahasia kita. Maka pahamkan oleh kamu akan yang demikian ini diambil atas makna diri adalah sebenar-benarnya zat Allah, itu zat rahasia, dan sebenar-benarnya zat rahasia itu hakikat zat kita, dan sebenar-benarnya sifat Allah itu sifat rahasia, dan sifat rahasia itu hakikat sifat kita, dan sebenar-benarnya asma Allah asma rahasia, dan asma rahasia itu hakikat asma kita, dan sebenar-benarnya af'al Allah itu af'al rahasia, dan af'al rahasia itu hakikat af'al kita. Adapun artinya zat itu diri, dan artinya sifat itu rupa, dan artinya asma itu nama, dan artinya af'al itu kelakuan perbuatan diri. Maka apabila yakin makrifat kita yang tersebut itu hakikatnya tiada yang berbuat dan berlaku hanya Allah, maka apabila sudah tahqiq engkau akan yang demikian, maka hendaklah pahamkan sifat kita pada sifat Allah. Kata hakikat makrifat
la kadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala samiun wala basirun wala mutakallimun. Artinya tiada kuasa dan tiada yang berkehendak dan tiada yang tahu dan tiada yang hidup dan tiada yang berkata-kata, hanya pada hakikat ma'rifat Allah Ta'ala jua. Maka nyatakan olehmu akan yang demikian itu yang putus, jangan putus siang dan malam. Jangan ada waktunya lagi, jangan berkesudahan, jangan ada putus-putusnya. Dan hendaklah engkau panakan asma kita kepada asma Allah dengan hakikat tiada yang bernama, hanya Allah. Asma Allah karena sekalian yang bernama di alam ini menjahirkan asma Allah juga menunjukkan wujud. Maka engkau panakan pula akan zat kita kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hakikat tiada yang mewujud, hanya wujud Allah. Maka adalah atas maka makna zat itu yaitu diri Tuhan kita, dan makna sifat itu yaitu rupa diri kita, dan makna asma itu nama diri kita, dan nama sifat yaitu nama kita dinamai hati karena di dalamnya itu ada nama Allah sebenar-benarnya, yaitu rahasia daripada sifat haknya. Haknya itu yaitu Nur Muhammad menjadi tubuh jasmani Adam menjadi daerah segala makam hakikat ma'rifat asyhadu. Adapun Allahu menjadikan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-amu bisawabiyah. Adapun wallahu alam bisawab itu regitnya ada 3, yaitu menunjukkan atas bunyi itu sir Allah. Adapun titiknya yang jahir itu 3, dan maknanya itu sebut makna sir 3 perkara. 1 isbat zat, 2 isbat sifat, 3 isbat af'al. Itulah makna sin, gigitnya 3. Adapun titik sin 12 karena nur musyahadah itu 12 yang dilihat dengan mata hati dan mata kepala. Jadilah bunyinya sin itu suhud. Adapun haknya 5 titiknya menunjukkan akan dia jumlah 50 akidah. Adapun rupa hurufnya itu 5 karena kesempurnaan ma'rifat itu 5, yaitu zat, sifat, asma, af'al, dan pertemuan nama yang dahulu dan nama yang akhir tiada ubah. Adapun dalnya itu titiknya 4 menunjukkan atas kejadian Adam itu 4. Adapun bunyinya dal itu daerah hak jahir pada tubuh Adam, daerah kesempurnaan marifat tiada kurang daripada yang 5 itu zat, sifat, asma, af'al. Adapun asyhadu alifnya itu ma'rifat, sinnya itu hakikat, hanya itu tarekat, dalnya itu syariat. Jadi jangan terpisah-pisah. Jadi harus dikaji semuanya, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, jangan syariatnya aja, jangan ma'rifatnya aja, jangan hakikatnya aja, harus semuanya. Nah, dikaji semuanya sampai tuntas. Nah, sampai semua guru, semua orang pintar, semuanya kita kaji, kita pahami benar-benar. Nah, karena menuntut ilmu Allah ini tidak ada putusnya, tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya.
Al itu tubuh, perbuatan. Asma itu hati. Nama. Sifat itu berupa Muhammad. Zat Allah itu diri. Makna batin, makna antara keduanya, makna jahir. Zat diri yang bernama Allah dinamai Tuhan, dan sifat itu rupa yang bernama Muhammad dinamai nyawa, dan asma itu nama yang bernama hak rahasia dinamai hati. Di dalamnya itu ada yang sebenar-benarnya nama rahasia. Di sanalah ada nama Allah di dalam rahasia dan nama kehendaknya yang berbunyi dengan kata dan af'al itu kelakuan bernama Adam dinamai tubuh, perbuatan atau fi'il atau af'al. Maka maklum akan yang demikian itu di dalam alam ma'rifat terhimpun kepada rahasia. Itulah hakikat ma'rifat yang kamil mukamil, jalan kepada Allah Ta'ala yang sempurna. Tiada baginya umpama dan banding, dan tiada baginya jahat, dan tiada sekutu dengan dia. Laisa kamislihi syai'un. Sahih. Dan apabila hasil engkau akan yang demikian serta tahkiklah engkau akan pendapatmu itu, niscaya melihat engkau akan keelokan zat wajibal wujud ilallah subhanahu wa ta'ala yang dinamai akan dia nur musyahadah, yaitu nur min nurullah. Dinamai engkau daripada orang yang mukarrabin, insyaallah mendapatkan kemenangan engkau dunia dan akhirat, yang disalin dengan pakaian beberapa keramat yang tiada terkira-kira, dan masuklah engkau di dalam pintu keselamatan fid dunya wal akhirat. Tetapi apabila engkau amalkan dan engkau usahakan akan dia, janganlah kamu kehendaki segala pekerjaan dunia dengan mengikuti hawa nafsumu, yakni ada maksud yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti menghendaki kebal atau punya ilmu atau punya karomah, menghendaki kesaktian, wadah lepas sudah, atau supaya banyak harta, bertumpuk harta, atau seperti ditakuti orang, disegani orang, berwibawa, atau supaya lebih daripada sekalian orang, atau supaya menang daripada orang banyak, atau supaya dipuji orang, atau supaya diberi orang kemegahan, atau mengaku dirinya itu sampai kepada Allah, atau barang sebagainya yang disukai hawa nafsumu, maka yang demikian itu ditangguhkan Allah dan Rasulnya, karena semuanya itu terteguh di dalam ilmu tasawuf pada jalan ma'rifat, berbimbing akan segala yang tersebut itu. Na'udzubillahi min jalik. Jadi jangan sampai seperti itu. Kata ahli tasawuf, barang siapa ada baginya salah satu daripada yang tersebut itu, niscaya dia terdinding atau terhijab, ia akan ma'rifat Allah. Jadi dia walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli ilmu, walaupun dia ahli ma'rifat, tapi ada yang seperti yang disebutkan di atas tadi, ada maksud lainnya, tujuannya selain ingin mendapat keridhaan dari Allah, sudah lepas, sudah
maka dia akan terdinding, tidak akan pernah melihat keelokan zat wajibal wujud ilallah. Wallahu alam bisawab. Nah, sekiranya sampai di sini dulu bab yang ke-11 ini. Apabila ada salah-salah kata, salah dalam penyampaian, salah dalam saya menyampaikan, salah dalam menguraikan, saya mohon maaf, minta halal, minta ridho fid dunia wal akhirat. Tiada lain dan tiada bukan, saya membuat konten video ini hanya supaya kita mengenal akan keelokan zat wajibal wujud ilallah, agar kita, kalau kita sudah kenal dengan Allah, kenal dengan Muhammad Rasulullah, pastilah orang itu akan berkasih sayang, bercinta-cintaan, sangat menghargai dengan orang, sangat beradab, sangat bersopan santun, sangat berbudi pekerti luhur. Jadi hendaklah kita mengenal akan kebesaran zat wajibal wujud ilallah melalui jalan ma'rifatullah. Jadi supaya kita bisa mencintai kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadinya kita nantinya bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun yang diimaninya. Nah, kita selalu berkasih sayang, bercinta-cintaan. Nah, sekian dulu dari saya. Salah hilap mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, salah dalam ucapan, salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Minta halal, minta ridho fid dunya wal akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.